Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang program linear. Kenapa kita namakan program linear? Artinya adalah program itu artinya rancangan. Nah, rencana untuk suatu masalah yang berhubungan dengan linear. Di sini nanti berhubungan juga dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa muncul program linear ini? Karena dulu ada suatu cerita perusahaan yang bergerak di bidang industri, dia banyak mengalami suatu masalah. Salah satunya bagaimana perusahaan industri tersebut dia bisa memperoleh produksi sebanyak-banyaknya dengan bahan baku sedikit atau memperoleh hasil yang banyak tapi bahan yang dikeluarkan itu sedikit atau seminimal mungkin. Makanya muncullah suatu nama program linear, bisa dikerjakan atau diselesaikan masalah tersebut dengan menggunakan model matematika. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Suatu masalah, dikemukakan sebuah masalah, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Di sini kita tidak luput dari masalah matematika dengan menggunakan model matematika. Artinya apa? Masalah ini dikemukakan dalam bentuk bahasa, diselesaikan dalam bentuk bahasa matematika, yaitu bahasanya dalam bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan. Oke. Kita lihat contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, luas suatu daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata yang diperlukan sebuah mobil sedan adalah 6 meter persegi. Dan untuk sebuah bis adalah 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sebuah sedan adalah Rp3.000 dan untuk bis adalah Rp5.000, berapakah banyak masing-masing kendaraan agar diperoleh pendapatan maksimum? Nah, dari ilustrasi ini kita bisa membuat suatu bentuk nanti modelnya, model matematikanya. Karena dari sini kalau kita salah membuat model matematika, artinya kita salah membuat suatu sistem pertidaksamaan maksudnya. Nah, kalau sistem pertidaksamaannya salah, maka grafiknya juga salah. Kalau grafiknya salah nantinya, makanya penyelesaiannya juga berujung salah. Makanya hati-hati kita membuat model matematikanya dari soal cerita tersebut. Di sini ilustrasinya apa? Misalkan ini misalnya kalian berada dalam sebuah ruangan. Nah, ruangan itu kalian misalkan sebagai sebuah tempat parkir. Nah, tempat parkir ceritanya di sini dari soalnya ceritanya ada yang parkir mobil di situ adalah mobil sedan sama mobil bis. Mobil sedan sama mobil bis. Ceritanya, katanya kalau mobil sedannya masuk, dia memakan tempat untuk parkir sebanyak 6 meter persegi. Kalau mobil bis yang masuk, yaitu nanti dia memakai parkirnya, tempat lahannya itu sebanyak 24 meter persegi. Nah, si tukang parkir memberi patokan kalau ongkos parkirnya untuk mobil sedan yaitu Rp3.000 dan untuk mobil bus yaitu Rp5.000. Nah, si tukang parkir ini dengan luas lahannya yang sebanyak 360 meter itu, berapakah pendapatan dia maksimumnya? Jika dalam 1 jam itu tidak ada mobil yang keluar masuk, artinya kayak udah masuk, udah diem, udah yang keluar masuk. Dia kepingin menghitung pendapatan maksimumnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
Yang pertama dari ilustrasi cerita tadi, kita misalkan si mobil sedan tadi X, si mobil bis itu Y. Nah, untuk fungsi objektifnya kita misalkan f x, y. Artinya fungsi objektif ini istilahnya lagi sama dengan fungsi kendala. Nah, atau fungsi pendapatan. Boleh juga. Nah, terus, setelah kita misalkan ini, setelah itu baru kita bikin modelnya. Model satunya tadi kan sedan katanya tadi lahan parkir itu dipenuhi oleh mobil sedan sama bis yang luasnya sebanyak 360 meter. Dan mobil sedan dan mobil bis tadi tidak boleh melebihi dari 30 kendaraan. Berarti modelnya pertama X tambah Y kecil sama 30. Kenapa kecil sama? Karena tidak boleh lebih dari 30. Artinya paling banyak boleh 30 kendaraan. Atau paling banyak si mobil sedan dan si bis tadi paling banyak cuma 30. Pertidaksamaan keduanya, karena mobil sedannya tadi memakan tempat 6 meter, berarti 6X, dan si bisnya 24 meter, berarti 6X tambah 24Y tidak boleh lebih dari 360. Nah, ini bisa kita perkecil, sama-sama kita bagi 6. Jadinya X tambah 4Y kecil sama 60. Oke ya? Karena tadi mobil sedan dan bis itu tidak ada yang bernilai negatif, makanya pertidaksamaannya kita buat jadi X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Jadi dari sini, dari model ini kita perolehlah sistem pertidaksamaannya menjadi X tambah Y kecil sama 30, X tambah 4Y kecil sama 60, X tambah X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Itulah sistemnya. Oke. Setelah kita dapat sistemnya, kita lihat fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kita misalkan sebagai f, x, y. Yaitu tadi, berapa tadi biaya parkirnya untuk sedan? Sedan 3.000, bis 5.000. Berarti fungsi objektifnya adalah 3.000X tambah 5.000Y. Setelah kita dapat tadi model matematikanya, nah kita sekarang mau membuat grafiknya lagi. Nah, kita lihat untuk tadi persamaan satunya, garis satunya, X tambah Y kecil sama 30. Seperti halnya pelajaran sebelumnya, kita ada sistem buat grafik. Berarti kita butuh perpotongan kedua sumbu. Nah, berarti untuk garis 1, perpotongan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0, berarti yang tinggal X. X sama dengan 30. Jadi titiknya, kalian ingat titik itu X, Y berarti 30,0. Untuk perpotongan sumbu Y, X-nya yang 0, berarti Y-nya sama dengan 30. Jadi titiknya 0,30. Untuk garis kedua, X tambah 4Y kecil sama 60. Perpotongan dengan sumbu X, Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 60, jadi titiknya 60,0. Nah, pasangannya, perpotongan dengan sumbu Y, X-nya yang 0, berarti 4Y sama dengan 60, Y sama dengan 15, berarti titiknya 0,15.
Udah dapat dari titik ini. Nah, kita mau membuat grafik. Nah, kita buat grafik di sini. Oke ya. Tadi kita lihat perpasangannya masing-masing. Titiknya 30,0 berpasangan dengan 0,30. Nah, mana dia? Ini kita bikin grafiknya. Nah, ini 30,0 berpasangan dengan 0,30. Ini dia. Tarik. Nah, ini garisnya ditarik. Nah, karena tanda pertidaksamaannya tadi tandanya kecil. Nah, makanya yang dibuang arah ke atas. Berarti HP-nya nanti arah ke bawah. Oke. Untuk garis yang kedua, titiknya adalah 60,0 berpasangan dengan 0,15. Nah, berarti mana dia? Ini dia 60,0 berpasangan dengan 0,15. Tarik. Nah, karena tandanya tadi kecil juga, kecil sama, berarti yang dibuang arah ke atas. Mana yang bersih? Nah, inilah yang bersih. Ini ibu tandai dengan HP-nya di sini. Oke? Udah dapat himpunan penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita beri tanda. Daerah yang seperti ini kita beri tandanya. Ini 0, ini titik A, ini titik B, Ibu misalkan, ini titik C. Nah, titik 0 A B C itu kita namakan dengan titik pojok penyelesaian. Ini titik pojoknya. Oke ya. Titik O 0,0, titik A 30,0, titik B tanda tanya atau belum diketahui. Ini dia. Titik C adalah 0,15. Kenapa belum diketahui? Karena kita bikin grafiknya di sini tidak di kertas grafik. Nah, kita ngambil skalanya asal, jadi tidak bisa kita menentukannya. Nah, bagaimana cara menentukan titik B? Cara menentukan titik B itu adalah bahwasanya titik B ini adalah perpotongan atau koordinat titik potong kedua garis ini, garis 1 dan garis 2. Nah, bagaimana? Nih, titik B itu adalah koordinat titik potong garis X tambah Y sama dengan 30 sama garis X tambah 4Y sama dengan 60. Nah, kita cari titik potongnya dengan cara eliminasi substitusi. Ini kita kurangkan, X kurang X habis, Y dikurang 4Y, min 3Y, 30 dikurang 60, min 30, berarti Y sama dengan 10. Nah, substitusi Y sama dengan 10 kepersamaan. Terserah apakah persamaan X tambah Y atau X tambah 4Y. Nah, terserah. Di sini Ibu masukin ke yang mudah adalah X tambah 4Y. Maaf, X tambah Y sama dengan 30. Berarti X tambah Y-nya 10 kita ganti sama dengan 30. Berarti X sama dengan 30 dikurang 10. X sama dengan 20. Oke, jadi diperolehlah titik potong titik B tadi, koordinat titik B yaitu 20,10. Nah, selesai dapat titik potong titik pojok-pojok penyelesaian ini. Nah, di sini nih, ini dia. Kita substitusikan, kita masukin ke fungsi objektif tadi, yaitu 3000X tambah 5000Y. Nah, kita ambil untuk titik O 0,0, berarti hasilnya adalah 3000 kali 0 tambah 5000 kali 0 sama dengan 0. Begitu juga untuk titik A 30,0, tinggal masukin 3000 kali 30 tambah 5000 kali 0, hasilnya 90.000. Untuk titik B 20,10, berarti 3000 kali 20 tambah 5000 kali 10 sama dengan 110.000. Untuk titik C 0,15, berarti 3000 kali 0 ditambah 5000 kali 15, hasilnya 75.000.
Oke, karena yang diminta tadi soalnya adalah tadi apa soalnya? Pendapatan maksimum si tukang parkir. Berarti kita lihat dari antara yang 3 ini, yang 4 ini nih, mana yang paling besar pendapatannya? Yaitu adalah 110.000. Jatuh pada titik B 20,10. Artinya apa? 20 sedan, 10 bis. Nah, disimpulkan. Jadi, pendapatan maksimum adalah Rp110.000 di mana mobil sedannya 20 dan mobil bisnya 10 buah. Oke? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.